Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana kami ada, sebagaimana kami ada adalah berkat kasih, anugerah, perlindungan Engkau dalam hidup kami. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami Tuhan, untuk boleh selalu berada bersama dengan Engkau Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, kuduskan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang mengerti isi hati Tuhan. Siapa yang tahu isi hati kita? Tak seorang pun, kecuali Tuhan dan diri kita sendiri. Atau orang lain akan tahu isi hati kita jika kita terbuka atau mengungkapkannya dengan jujur. Sungguh, di dalam lautan dapat diduga, tetapi dalam hati tiada yang tahu. Manusia seringkali merahasiakan isi hatinya, berlaku pura-pura, atau kadang mengenakan topeng di hadapan sesamanya. Itulah sebabnya Tuhan menegur keras ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Dikatakan dalam Matius 23 ayat 27, "Hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran." Manusia seringkali merahasiakan isi hatinya terhadap sesamanya, tapi berbeda dengan Tuhan, yang walaupun adalah pribadi Maha Kudus, tidak menutup diri terhadap manusia. Isi hati Tuhan diungkap melalui kebenaran firman-Nya. Kalau kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 97 dikatakan, "Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari." Jadi firman Tuhan atau Injil adalah isi hati Tuhan sendiri. Tuhan membuka dan mengungkapkan isi hatinya supaya manusia percaya dan beroleh kehidupan yang kekal. Sayang, semua orang tidak mengerti isi hati Tuhan. Dan supaya kita tidak mengalami kebinasaan, mereka kadang juga menolak Injil dan memilih hidup dalam ketidaktaatan. Menyadari akan hal ini, Daud begitu menyukai firman Tuhan sehingga dapat berkata di dalam Mazmur 119 ayat 92, 93 atau 105, "Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan cita-citamu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dan terhadap orang yang karib dengan Tuhan akan diberitahukan perjanjiannya kepada mereka. Itu dapat kita baca dalam Mazmur 25 ayat 14. Jadi langkah awal kita untuk mengerti isi hati Tuhan adalah membangun hubungan yang karib dengannya. Bagaimana dapat mengerti isi hati Tuhan jika kita tidak bergaul dengannya setiap saat? Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 4a, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tinggal di dalam Tuhan berarti hidup di dalam firman-Nya, mengerti isi hatinya dan melakukannya. Berkat akan disediakan bagi orang-orang yang senantiasa tinggal di dalam Dia. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya." Saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Mari kita mempunyai waktu bergaul karib dengan Tuhan. Dan juga mari kita pegang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah isi hati Tuhan. Sehingga hidup kita ini dapat tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Dan supaya kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan firman-Nya bagi kita. Dan supaya kita juga melakukannya, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup dalam firman dan juga dalam ketaatan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Pimpin hidup kami untuk selalu Tuhan mengerti isi hati Engkau. Membaca firman Engkau menguatkan kami Tuhan. Dan supaya firman Engkau Tuhan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami boleh bergaul erat dengan Engkau Tuhan. Jauhkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal dan menjadi berkat bagi orang lain. Hanya di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.